Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zayan, NPM 2208260158. Di sini saya akan membuat tugas video di mana saya akan menjelaskan mengenai stunting. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu stunting itu apa. Nah, stunting itu tinggi badan menurut umur atau TB/U, di mana dia di bawah kurvanya itu di bawah -2 SD berdasarkan kurva WHO. Kalau secara medis ini menunjukkan adanya kegagalan pertumbuhan linier akibat kekurangan nutrisi kronis dan ataupun infeksi berulang. Nah, dia bisa disebabkan oleh penyebab langsung ataupun penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsungnya ini bisa dari segi medis. Yang pertama itu dia asupan gizinya tidak adekuat, di mana bayi tidak mendapat ASI eksklusif di 6 bulan pertama ataupun lanjutannya itu empasi tidak sesuai standar, di mana dia dapat membuat kekurangan energi dan mikronutrien, misalnya seperti zat besi, zinc, vitamin A dan protein. Nah, kekurangan nutrisi kronis ini dia dapat mengganggu pertumbuhan tulang atau growth plate dan perkembangan organ. Nah, yang kedua nih dia status kesehatan buruk. Dia terjadi infeksi berulang pada anak seperti ISPA, diare kronis, infeksi cacing usus yang menyebabkan malabsorpsi nutrisi. Nah, infeksi kronis ini dia dapat memicu peradangan sistemik, di mana nanti terjadi peningkatan sitokin inflamasi seperti interleukin 6 dan F-alpha yang dapat menghambat hormon pertumbuhan. Nah, akhirnya terjadi gagal tumbuh. Nah, untuk penyebab tidak langsungnya itu bisa dari faktor medis ataupun dari lingkungan. Contohnya seperti ketahanan pangan. Jika akses ke protein hewani, sayur dan buah rendah, anak rentan defisiensi protein dan energi. Nah, bisa juga disebabkan oleh lingkungan sosial, di mana pola asuh yang kurang tepat dan kebersihan makanannya yang buruk, sehingga meningkatkan resiko malnutrisi dan infeksi gastrointestinal. Nah, dari lingkungan kesehatan, terbatasnya pelayanan kesehatan juga dapat memicu stunting. Seperti dia tidak mendapat imunisasi ataupun suplementasi zat besi, vitamin A dan pemeriksaan rutin. Ini dapat menyebabkan resiko infeksi tidak tertangani. Nah, lalu ada juga lingkungan pemukiman, di mana air dan sanitasi yang buruk itu dapat meningkatkan resiko diare kronis, cacingan dan enteropati lingkungan, di mana nanti ini dapat menyebabkan faktor risiko terhadap stunting. Lalu ada juga proses determinasi kesehatan masyarakat yang berdampak medis, di mana kondisi ekonominya rendah itu berdampak pada status gizi. Kurangnya makanan bergizi, ASI eksklusif terganggu karena ibu bekerja. Lalu bisa juga disebabkan oleh urbanisasi atau globalisasi, di mana pergeseran konsumsi ke makanan ultra proses itu tinggi kalori ataupun rendah nutrisi. Lalu bisa juga lalu untuk selanjutnya itu ada prasyarat pendukung medis publik, di mana kebijakan kesehatan program pencegahan stunting itu harus diintervensi oleh pemerintah, seperti pemberian ASI seperti imunisasi lengkap, pemberian ASI eksklusif 6 bulan plus empasi bergizi seimbang itu harus diedukasi ke masyarakat, bisa melalui posyandu, juga pemberikan suplementasi zat besi, zinc, vitamin A, dan bisa juga pencegahan dan pengobatan diare dan ISPA. Dan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengatasi sanitasi lingkungan yang buruk. Nah, secara ringkasnya, stunting adalah hasil dari gangguan pertumbuhan linier kronis akibat kombinasi malnutrisi jangka panjang. Bisa juga disebabkan oleh infeksi berulang. Nah, hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pangan, sanitasi, kesehatan, sosial ekonomi, dan memerlukan pendekatan integratif mulai dari perbaikan gizi, pencegahan infeksi, hingga intervensi kesehatan masyarakat.
Nah, sekian mengenai video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.